Orang kalau sudah di dalam kegelapan itu kan mesti bingung. Orang kalau dalam kegelapan yang dipikir mesti dirinya sendiri, nggak pernah kita mikir orang lain. Pokoknya itu sampai aku sempat stres 2 hari sebenarnya. Wah. Tidak selalu hal negatif, kita juga respon negatif. Jadi ini benar-benar stigma yang menurut saya sangat jahat dan keji menurut saya. Bahwa hidup kita tidak tergantung dari perkataan manusia. Oke. Selamat malam Mbak Vika, selamat malam Pak Yosef. Selamat malam Mas Karang. Selamat malam Oke. Mas Karang. Mungkin sebelumnya kita bisa kasih salam dulu nih ke teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Oke. Kita akan membahas tentang stigma di video podcast kali ini. Nah, stigma kerap kali kita temui dalam kehidupan. Apalagi di tengah masa pandemi ini, tidak sedikit stigma yang timbul dari masyarakat terhadap pasien, tenaga kesehatan, atau keluarga pasien. Mungkin kita pernah menjadi korban stigma atau malahan kita menjadi pelaku pemberi stigma. Agar lebih jelas, kita akan membahas lebih lanjut tentang stigma ini. Oke, kita mulai dari Pak Yosef dulu ya teman-teman. Oke, dari pengertian stigma Pak, apa itu stigma Pak dan bagaimana stigma itu bisa terjadi Pak? Oke, terima kasih Mas Karang. Yuk teman-teman kita memahami stigma ya. Stigma itu adalah ciri negatif yang ditempelkan pada seseorang dan tanpa mengerti fakta atau realitas yang sebenarnya. Jadi taruhlah ini, contoh yang paling gampang ketika seorang wanita itu pulang malam. Kita tidak tahu realitas apa pekerjaannya, apa aktivitasnya, tetapi karena seorang wanita pulang malam, lalu mendapat stigma ini mesti wanita yang tidak baik. Nah itulah yang terjadi dan itu yang dinamakan stigma. Dengan pulang malam dikatakan berarti ini wanita tidak baik. Dan disinilah persoalan timbul. Ketika seorang dengan stigma bisa ditekan akhirnya aduh daripada aku pulang malam ia mengorbankan pekerjaannya hasilnya tidak selesai karena kemudian supaya tidak mendapat stigma padahal sebenarnya juga tidak buruk tidak jahat atau juga sebaliknya sekalipun di stigma dia tidak mau mengabaikannya dia tidak mau menerima stigma yang diberikan kepada dirinya juga bisa itu stigma. Oke, berarti itu karena kurangnya informasi ya Pak. Betul. Nah, oke. Terus mengapa Pak di pandemi virus corona ini bisa menimbulkan stigma Pak yang sering kita lihat di berita-berita itu Pak? Kalau kita sudah berbicara stigma ini dalam saat yang kita alami ya, yaitu pandemik virus corona. Nah ini menjadi begitu banyak. Satu, karena ini adalah penyakit yang tersebar begitu luas, banyak yang terkena. Lebih-lebih belum ada vaksinnya. Lalu kita juga melihat bagaimana masih kewalahan, artinya bagaimana pemerintah menanggapi, fasilitas kesehatan memadai, masih ditambah informasi-informasi yang begitu deras, tidak banyak kita bisa menyaringnya sehingga semua bertumpuk menjadi satu. Disitulah kemudian dalam ketakutan ketidakberdayaan ini lalu melihat berarti corona ini mara bahaya, berarti seseorang yang mengidap corona itu sesuatu yang harus dijauhi. Bukan penyakitnya tapi seorang yang mengidapnya pun lalu dikenakan stigma. Oh. Karena banyak faktor-faktor tadi. Oke, saya lupa ngomong teman-teman. Kita ini live Instagram nih. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau menanggapi apapun bisa komen ya di live Instagramnya. Nanti akan saya sampaikan kepada Mbak Vika atau Pak Yosef. Oke gitu, terima kasih teman-teman. Oke kita lanjut ya. Nah sekarang saya mau tanya ke Mbak Vika nih. Tadi kan Pak Yosef menjelaskan nih tentang stigma di masa pandemik virus corona ini yang berita yang kurang jelas dan kayak gitu. Nah mau tanya Mbak Vika nih, kira-kira boleh perkenalan dulu Mbak Vika sebagai tenaga kesehatan ini bekerja di mana Mbak? Terus pengalaman selama pekerjaan selama masa pandemi ini gimana? Gitu. Oke, ya. Udah pada tahu ya namaku ya. Nama saya Vika. Selama hampir 2 tahun ini aku kerja di Rumah Sakit Bethesda. Untuk pengalaman selama kerja ini atau pandemik ini?
kerja di masa pandemi ini. Oh, kerja di masa pandemi ini. Oke. Kerja ya seperti biasa. Tetap masuk jam 7 pagi sampai jam 2 siang, terus jam 2 siang sampai jam 9 malam. Nah, kalau bedanya di masa pandemi ini baru sekitar hampir 1 bulan ini sudah diberlakukan work from home juga. Jadi ada selang hari di mana beberapa karyawan itu diliburkan, jadi nggak seminggu full kami bekerja. Oke. Jadi ya tetap ada jeda waktu biar kami juga istirahat gitu, biar kami juga nggak melulu di rumah sakit, nggak melulu menghadapi orang-orang asing gitu kan. Oke. Itu sih. Rumah sakit Batu Seda itu termasuk rumah sakit rujukan COVID-19 ya? Iya, termasuk rujukan COVID-19. Kalau Mbak Vika ini di tenaga kesehatannya di bagian apa ini Mbak? Di bagian mana gitu Mbak? Aku di bagian pendaftaran rawat jalan. Oke. Ada pasien COVID di sana Mbak? Di Batu Seda Mbak? COVID ada sih. Ada ya Mbak? Ada lah pasti. Cuma kadang kan kalau kita kan tahunya kan mereka masuk dalam posisi masih PDP ya. Iya. PDP atau ODP kayak. PDP. Dari ODP masuk dinaikkan statusnya menjadi PDP. Okay. Nanti kalau hasilnya sudah keluar baru terkonfirmasi. Oh gitu, oke. Pasti ada seperti itu. Oke, situasi rumah sakit saat mulai pandemi virus corona ini gimana sih Mbak? Situasi, kalau awal dulu sih waktu pertama kali COVID-19 itu masuk Indonesia, waktu kayaknya masih 2 orang yang kena itu ya, yang di Depok kalau enggak salah ya Pak ya. Itu sih masih biasa, masih enggak sekalut sekarang, enggak yang semengkhawatirkan sekarang. Masih orang-orang masih seliweran di rumah sakit, masih sering kontrol yang sudah rutin gitu loh, yang terus pokoknya masih banyak lah pasiennya. Cuma ketika COVID-19 itu sudah mulai masuk ke Jawa Tengah itu sebenarnya udah agak kalang kabut waktu itu. Terus udah masuk DIY itu benar-benar yang sudah kami harus waspada, kami harus nggak boleh lengah sama virus ini yang ternyata tuh benar-benar nggak main-main gitu loh. Iya, benar Mbak. Oke. Seperti itu. Oke. Ada pengalaman dengan stigma negatif nggak Mbak Vika di rumah sakit itu sendiri atau terhadap pribadi Mbak Vika sendiri ini? Oke, kalau stigma sih sementara bukan sementara ya, maksudnya ya aku nggak berharap aku dapat stigma sih ya. Cuma aku ada ketakutan ketika aku mendapatkan stigma itu. Karena ya aku orang rumah sakit gitu loh, meskipun aku nggak langsung menangani pasien yang ya entah yang PDP, entah yang terkonfirmasi, tapi kan tetap ada ketakutan ya. Aku sebagai orang yang ketemu strangers, yang ketemu orang asing di depan, di bagian pendaftaran, kan kadang juga nggak tahu ya, itu orang tuh datang ke rumah sakit dalam kondisi yang nggak kelihatan kalau sakit gitu loh. Kan nggak tahu ya. Orang sekarang juga masih sudah ada status baru, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ya kan? Datang tanpa gejala, nggak ada batuk pilek, nggak ada panas tinggi, nggak ada demam. Dia datang berobat, ternyata dia positif, kan nggak tahu ya. Itu sih yang menjadi ketakutan. Dan untuk urusan stigma pun juga ada ketakutan ketika pulang kerja pas kan kampung juga lockdownnya baru-baru ini kan. Iya, betul Mbak. Kok rasanya kayak gimana ya? Ternyata seberdampak ini, ternyata seberpengaruh ini. Aku sampai yang wah ngeri nek kayak gini. Aku sampai yang aku takut nek sebenarnya tuh aku kena stigma seperti itu. Orang-orang kampung pada tahu dan aku diusir kan bisa aja ya. Gak tahu ya, karena
posisinya kan aku orang rumah sakit. Aku kemungkinan aku bawa penyakit itu juga bisa gitu loh. Kan aku nggak tahu ya, yang menjadi ketakutanku tuh sebenarnya seperti itu. Padahal aku sebenarnya nggak menangani langsung gitu loh. Oke, tapi tetangga itu tahu Mbak kalau Mbak Vika itu Tahu sih, tenaga kesehatan tahu. di rumah Mereka sakit tahu gitu. kalau Oh, aku oke. orang Oke. Kalau Mbak Vika nih, Mbak Vika mau menanggapi stigma terhadap tenaga kesehatan seperti yang apa? Seperti yang kita lihat di berita ini, misal ada perawat yang diusir dari kos-kosannya gitu, dokter juga ada stigma juga. Nah, kalau Mbak Vika menanggapi itu sendiri gimana Mbak? Kalau itu jelas ya, aku ada sisi manusiawinya. Aku marah pasti. Aku mengecam keras orang-orang yang kayak apa ya? Aku ngatain mereka itu sampai ngatain mereka tuh bodoh. Mereka tuh kayak nggak punya pengetahuan. Kemana aja mereka tuh. Ayolah kalian tuh punya HP, gunakan HP itu untuk mencari informasi. Apa gunanya HP-mu? Jadi maksudnya ya kalau kamu kurang informasi, tolong cari informasi. Bagaimana penyebaran COVID itu, bagaimana cara menanggulanginya. Jadi seenggaknya ketika ada tetangga atau yang kejadian yang terakhir perawat itu ya yang diusir dari kos-kosannya itu, malah kayaknya yang punya kos-kosan malah bidan kan. Nah itu kok kayaknya gimana ya, aku sebagai orang kesehatan kok ini loh sesama teman, sesama seperjuangan iya gitu seperjuangan ya, teman sejawat kok sampai diusir sendiri. Kepiye karepe, ya tolong carilah informasi sebanyak mungkin. Yang itu nanti kalau misalnya jelek ya disaring, kalau misalnya baik diterima. Jangan sampai itu menimbulkan stigma yang negatif yang nggak mengenakan orang lain juga. Itu sih. Oke. Kalau menurut Pak Yosef gimana nih Pak? Soalnya kan di sisi lain nih mungkin ada ketakutan nih dari masyarakat nih Pak. Nah, tapi ketakutan itu tuh juga dibarengi dengan kurangnya informasi yang benar itu Pak. Nah, kalau menurut Pak Yosef ini gimana Pak kasus seperti ini? Nah, terima kasih. Gini Mas sekarang persoalannya berarti. Jadi stigma ini menjadi negatif karena kita hanya berpikir respon. Ada penyakit, lalu kita hanya merespon dan ternyata respon ini menjadi tidak benar begitu. Nah, kita lihat hasilnya, bahkan para pejuang termasuk tenaga kesehatan Mbak Vika atau berita-berita yang disampaikan Mas Karang, malah kemudian mereka sendiri dicurigai dan tidak didukung. Itu baru pada mereka yang berjuang di garda depan, belum pada pasien. Dengan pengalaman stigma mereka menjadi tidak jujur. Artinya harusnya sakit, ngakunya tidak sakit supaya nggak mendapat stigma. Hasilnya justru malah lebih menular satu dengan yang lain begitu. Artinya respon takut ini karena hanya sekedar merespon dan respon ini negatif dan hasilnya stigma juga negatif, ini justru malah semakin merusak relasi. Jadi stigma pun sebenarnya juga tidak malah separah juga corona. Lah kemudian Mbak Vika lalu mengatakan betapa bodohnya orang-orang itu, kan juga stigma Mbak mengatakan yang lain itu bodoh begitu loh. Itu sudah menjadi stigma negatif juga. Artinya kekuatan negatif, ketakutan ini yang harus kita lawan begitu. Kini kita tahu, oh kalau stigma hasilnya dua nih. Satu, orang yang dikuasai ketakutan begitu, dia akan merusak relasi satu dengan yang lain. Termasuk rasa kepercayaan antar tenaga kesehatan, rasa kepercayaan masyarakat dengan kesehatan dan lain sebagainya, relasinya rusak. Tubuh itu lebih mudah sembuh, tapi kalau relasi yang namanya rusak itu malah lebih sulit untuk diperbaiki. Jadi persoalan corona bukan masalah kesehatan, bukan masalah sekedar ekonomi, tapi bisa stigma itu menimbulkan masalah sosial. Yang kedua, masih berbicara stigma ini yang lebih prihatin lagi. Tujuan kita malah nggak tercapai kan. Harusnya kita itu mau menyelesaikan bersama-sama, kita mau sembuh bersama-sama, malah nggak tercapai ya gara-gara stigma itu sendiri. Jadi stigma sendiri malah menggagalkan kebersamaan untuk menyelesaikan. Coba kalau saling percaya, relasinya benar, informasinya benar,
sesuatu yang kita hadapi bersama itu mesti lebih ringan. Sesuatu kalau kita tanggung bersama itu, kerjakan bareng-bareng itu mesti harusnya cepat selesai. Tetapi yang terjadi justru itu. Jadi kalau kita sadar betapa bahayanya stigma, relasi sudah rusak, tujuan tidak tercapai, harusnya ini tidak dilanjut-lanjutkan begitu. Ini malah semakin memperparah keadaan stigma itu sendiri. Oke. Berarti emang stigma ini parah ya nih Pak dampaknya ya Pak. Dan kita juga bisa menstigma orang lain, wah kamu bodoh misalnya seperti itu. Nah, itulah yang kekuatan-kekuatan negatif seperti itu. Karena informasi yang tidak benar. Kalau wujud-wujud dari stigma itu sendiri Pak, maksudnya kekuatan negatif tadi itu Pak, itu tuh bisa apa aja sih Pak dari stigma itu tadi itu? Oke. Jadi memang stigma ini lahir biasanya kan rasa takut. Takut ini mesti karena suasana tidak pasti begitu. Kita kan nggak tahu kapan sampai kapan ini berakhir begitu. Ditambah rasa tidak berdaya, kita nggak bisa nih karena belum ada obatnya begitu. Nah lalu ya jelas apa wujud negatif. Kita tahu pertama relasi kepercayaan satu dengan yang lain rusak. Dengan tetangga yang sakit malah kita menjauhi, dengan tenaga kesehatan kita juga kemudian tidak percaya, lalu malah menjadi tidak jujur untuk mengakui penyakitnya begitu. Itu bentuk-bentuk negatifnya. Belum masih ditambah rasa takut dengan segala informasi yang ada, kita cenderung menerima reaksi-reaksi yang seperti kita inginkan. Maka hoax malah kita telan, yang benar malah kita buang. Maka malah menjadikan hal-hal negatif. Dan justru itu semua reaksi negatif entah rasa tidak percaya, relasi yang rusak membuat tujuan kita bersama ini tidak tercapai. Menurut saya ketakutan itu seperti gelap Mas sekarang Mbak Vika. Orang kalau sudah di dalam kegelapan itu kan mesti bingung. Orang kalau dalam kegelapan yang dipikir mesti dirinya sendiri. Nggak pernah kita mikir orang lain. Mau aku sendiri bingung kok dalam kegelapan. Nah parahnya kalau sudah gelap orang tidak bisa melakukan hal yang benar begitu. Kita itu coba mandi saja lampunya dipateni, pet ngono kae mesti ora resik ngono kae. Setelah mandi keluar mesti sabune sehono. Nah, ini pengalaman stigma ini juga seperti itu. Kalau kita dikuasai ketakutan, responnya mesti salah. Tindakannya juga salah. Otomatis hasilnya juga pasti salah juga, rusak juga. Itu bentuk-bentuknya, contohnya juga. Oke, kita coba bicara di luar stigma pandemi nih Pak. Nah. Misalnya nih Pak, ada teman saya ini yang berpenampilan apa ya Pak, tidak biasa gitu Pak. Misalnya dia ada tatoan, tindian gitu. Nah, mungkin ada stigma yang timbul di masyarakat nih Pak tentang orang itu Pak, tentang teman saya itu yang dimana orang mungkin memandang dia anak yang bandel, anak yang anak nakal apa gali apa gimana gitu Pak. Nah, kalau itu gejala itu gimana sih Pak? Maksudnya apakah itu juga karena kekurangan informasi atau ketakutan itu tadi atau beda? Gimana itu Pak? Gini, lawong sudah baik saja ya, berjuang di rumah sakit melawan corona saja bisa distigma. Apalagi orang yang dengan tato begitu. Ngomong aja di sini ada yang gondrong misalnya. Padahal ada gambaran wah laki-laki kalau gondrong itu dianggap tidak bisa merawat diri padahal Yesus, juga keramas ya. Oh Yesus gondrong. Oke, tapi justru ini kita tahu kalau kita sepakat di awal stigma itu ciri atau tanda negatif yang ditempelkan. Persoalannya penilaiannya itu berdasarkan tanda. Tanda itu ciri berarti mesti hanya penampilan. Kita menilai baik dan buruk, positif negatif itu hanya karena tandanya. Tatoan dianggap buruk, gondrong dianggap buruk, pulang malam dianggap buruk. Jadi persoalannya kita tahu sekarang stigma itu tidak pernah lahir dari relasi. Hanya karena melihat tandanya. Nah, itu persoalannya. Maka tidak boleh kita itu mengenal pribadi itu hidup hanya dari tandanya. Bahwa memang ada standar lah orang harus menjaga kebersihan. Oke, itu jelas. Tetapi kan tidak selalu berarti kalau gondrong berarti nggak pernah keramas misalnya seperti itu. Nah berarti pengenalan yang benar, relasi, pengetahuan yang lebih utuh itulah yang kemudian harus kita miliki supaya tidak lahir stigma. Stigma selalu lahir dari tanda, bukan dari pengenalan. Ya, dari ciri fisiknya saja.
Oke. Cukup jelas ya Pak. Nah, Mbak Vika mau menanggapi Pak Yosef nggak Mbak? Belum sih. Iya. Oke, kita lanjut nih. Nah, kira-kira nih Pak, apakah menurut Pak Yosef atau Mbak Vika nih, apakah ada solusi nih Pak untuk meredam atau mengurangi stigma yang ada di masyarakat ini Pak? oke. Gini saja, saya malah mau memberi kesempatan bagi Mbak Vika yang tahu medan pengalamannya. Begitu nanti saya ingin menambahkan apa yang harus kita lakukan nih, terutama di dunia medis. Oke. Kalau menghindari stigma itu ya sebenarnya itu kesadaran dari pribadi masing-masing sih. Stigma itu kan juga timbul dari masing-masing orang kan, menilai orang tuh bagaimana. Seenggaknya sebelum istilahnya kayak mengecap orang itu tuh baik atau buruk, galilah informasinya dulu. Kalau misal yang kayak yang tadi yang bertato itu tadi yang memang hanya untuk seni, ya sudah. Lihat, maksudnya jangan lihat dari luarnya aja gitu loh. Jangan dinilai dari tatonya aja. Bisa jadi itu dia bertato tapi baik loh di luar sana dia mendonasikan untuk korban-korban ini, korban COVID-19 ini atau untuk tenaga kesehatan kan kita nggak tahu ya. Jadi galilah informasi, cari informasi sebanyak mungkin, sedetail mungkin tentang orang itu atau tentang sesuatu yang dinilai jelek itu, yang tadinya dinilai jelek itu dicari informasinya, digali informasinya biar nggak menimbulkan stigma negatif itu tadi. Oke. Kak dari Pak Yosef nih Pak. Jadi saya senang, jadi betul ibaratnya dalam kegelapan kan butuhnya terang nih. Nah terang itu tadi menurut saya ya mari kita tidak boleh cukup hanya satu sisi, kita benar-benar harus punya pengetahuan yang benar. Saya kira ini catatan pertama. Jadi mari kita pahami realitasnya. Yang kedua, kini kita juga harus tahu arah tujuan yang akan kita capai, begitu. Supaya orang terstigma, ini juga penting, supaya tidak lalu jadi takut. Aku punya maksud yang baik nih. Jadi supaya Mbak Vika pelayanannya juga tetap baik, yang penting aku menolong orang kok. Yang penting jangan sampai hanya takut karena stigma lalu malah pelayanan Mbak Vika jadi turun. Artinya di sini kita juga harus yakin dengan tujuan kita, dengan nilai kebenaran kita, sehingga stigma orang-orang lain itu tidak menggugurkan harapan kita, iman kita, perjuangan kita. Ini juga penting. Karena banyak orang yang akhirnya gugur ya karena tekanan stigma sosial itu. Nah, kalau sudah kita tahu informasi benar, kita tahu tujuan yang benar, lagi yang ketiga, yaitu relasi juga harus yang benar. Karena stigma itu mesti akan menghancurkan relasi, dan membangun relasi itu malah tidak mudah karena merusak kepercayaan. Jadi mari daripada memberikan stigma, kita membangun relasi yang baik. Apa toh yang dibutuhkan seorang tenaga medis? Tenaga medis malah butuh penghargaan yang luar biasa dengan pengorbanannya. Apa toh yang dibutuhkan oleh pasien corona? Mereka butuh dukungan moral. Dengan membangun relasi-relasi seperti ini, justru tujuan kita dapat tercapai. Begitu, penanganannya jauh lebih maksimal. Jadi 3, pengetahuan yang benar, begitu. Tujuan kita juga benar sehingga apapun stigma kita tidak boleh gugur hanya dengan omongan orang, begitu. Jadi jangan sampai hanya misalnya gondrong itu dianggap jahat, mas sekarang lalu pulang jangan potong. Enggak, Pak. Tetap seperti Tuhan Yesus yang gondrong itu, begitu. Dan yang terakhir relasinya juga harus benar, begitu. Relasi dengan orang-orang itu supaya kita tidak hanya berhenti pada ciri fisiknya. Relasinya juga harus benar. Oke, terima kasih. Kemudian nih Pak, mau tanya nih buat Mbak Vika dan Pak Yosef lagi nih. Bagaimana sikap yang bijak nih terhadap petugas medis, terhadap pasien, terhadap keluarga pasien nih yang rentan terkena stigma ini. Bagaimana seharusnya kita bersikap atau bagaimana kita seharusnya memandang mereka gitu. Oke, mulai dari Mbak Vika dulu, gimana Mbak? Baiklah.
Apa tadi pertanyaannya? Aduh. Bagaimana sikap kita yang Sikap, bijak oke, terhadap sikap petugas yang medis, bijak. pasien, keluarga pasien yang rentan terkena stigma? Ya, kalau memang kita sudah tahu bahwa stigma itu nggak baik, kita mengecap orang itu nggak baik sebenarnya. Kalau maksudnya ngecap yang nggak baik, ngecap apa? Ngecap negatif itu kan nggak baik ya. Termasuk juga stigma negatif itu kan juga nggak baik. Jadi kalau dari aku sendiri ya, dari aku sendiri sebagai tenaga kesehatan, buat pasien, buat orang-orang yang datang ke Bethesda, aku tetap apa ya, melayani mereka dengan sepenuh hati, dengan enggak yang tolong jauh-jauh gitu, enggak. Cuma ya memang di beberapa tempat kan sudah ada batasan ya. Seharusnya mereka tahu sih, cuma dari rumah sakit hanya mengingatkan, mohon maaf ada batas yang harus yang tidak boleh dilewati. Jadi tetap dengan kayak ngomongnya tuh yang sopan gitu loh, nggak yang pokoknya jangan sampai bilang jangan dekat-dekat gitu, nggak, cuma tetap harus tahu batasan dan apalagi ya, ya pokoknya itu sih. Jadi nggak yang mendiskriminasi orang, kamu kan rentan gitu, jangan dekat-dekat dong, itu enggak. Oke, kalau menurut Pak Yosef, Pak, apa yang disampaikan Mbak Vika ini kan akhirnya kita tahu sekarang, yaitu bagaimana kita benar-benar tahu kebutuhan mereka. Tenaga medis jelas butuhannya adalah penghargaan. Mereka tuh sudah bertarung habis-habisan di depan, kok malah keluar malah ditakuti. Jadi kadang ya banyak bentuk penghargaan, ada yang datang memberikan makan siang, ada yang datang menambahkan APD. Nah, kalau tenaga medis justru penghargaan yang terus-menerus supaya mereka tahu bahwa mereka tidak berjuang sendiri. Nah, sedangkan untuk pasien, mereka justru butuh sebuah dukungan untuk jujur menerima kondisinya. Jadi mereka malah menjadi masalah karena stigma, lalu malah menjadi nggak jujur begitu. Nah, ini juga bagi pasien, bagi keluarga, mari kita dukung bahwa engkau harus jujur, harus menghadapi ini bersama-sama dengan kita. Nah, tetapi juga bagian kita, masyarakat yang masih sehat pun juga harus mempercayai pemerintah. Jadi ketakutan itu ketika kita tidak mau mempercayai fasilitas kesehatan, tidak mau mempercayai pemerintah, ini juga masalah. Bagi saya percaya itu juga terang, bukan kegelapan. Ya mari kita mempercayai begitu. Saling percaya satu dengan yang lain karena kita punya satu tujuan bersama, yaitu pandemik ini berakhir. Di dukungannya juga membangun kepercayaan pada pemerintah. Jangan sampai malah dikotori dengan kepentingan politik lah, lalu saling mengkritik lah, tapi saling menopang. Siap Pak. Pak Yosef nih mau tanya nih Pak. Kalau menurut iman Kristen nih Pak, memandang stigma itu gimana Pak? Apakah ada ayat-ayat khusus gitu Pak? Jelas bahwa stigma menurut iman Kristen jelas tidak benar ya, karena itu sebuah penghakiman dan kita tahu jangan menghakimi sesamamu. Dan kita tahu juga justru dengan stigma kita tidak dapat saling menanggung beban, padahal saling bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, itu juga sudah jelas di Galatia 6 ayat 2. Jadi mari stigma ini itu terjadi sekali lagi karena rasa takut. Berarti firman Tuhan mengajarkan jangan takut. Benar, ini sebuah persoalan. Tetapi Tuhan berulang kali bahwa kuasanya lebih besar, kesetiaannya lebih besar, kasihnya lebih besar. Ya mari kita hadapi bersama-sama. Stigma ini respon tetapi bukan solusi. Orang bisa bermacam-macam responnya tapi tidak menghasilkan solusi. Kita arahnya ke solusi, bukan ke masalah respon atau tanggapan spontan semata-mata. Yuk bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, jangan menghakimi, milikilah pengertian benar, semua itu juga dikuatkan oleh kebenaran firman. Siap Pak. Nah nih Pak, saya mau ada pertanyaan nih dari teman-teman nih Pak. Saya sempat menjaring pertanyaan nih Pak. Nah, pertanyaannya nih, saya membacakan pertanyaan mereka ya Pak.
Maksudnya ini murni pertanyaan mereka, tidak saya kemas ulang gitu. Jadi mungkin kalau agak kasar nggak apa-apa ya Pak. Ini mau saya tanya nih Pak, bagaimana menanggapi orang-orang goblok yang seenaknya sendiri mencap negatif seseorang? Maksud saya di sini, bagaimana cara kita bersikap jika kita yang jadi korbannya? Oke, nah dan itu tadi sudah kita jadi stigma juga ketika kita di stigma negatif, kita pun menstigma negatif, kamu goblok misalnya seperti itu. Maka mari tidak selalu hal negatif, kita juga respon negatif. Saya berulang kali, percayalah emas itu emas, mau dimasukkan atau dibuang ke sampah lah, mau dibuang ke kotoran lah, emas itu emas. Maka respon kita yang pertama, bahwa hidup kita tidak tergantung dari perkataan manusia. Oke. Jadi jangan hanya memuaskan diri hanya dari perkataan manusia. Ini baik untuk yang di stigma, omongan mereka tidak benar, tunjukkan tujuan kita, pengertian kita. Ini juga untuk yang menstigma, jangan langsung percaya omongan orang sekalipun banyak begitu. Karena buzzer pun juga selalu menggiring opini misalnya. Maka ya mari, itu yang paling penting, sikap kita dari omongan orang selama kita itu benar-benar emas, jangan goyah. Omongan orang itu bisa berubah-ubah begitu. Ya mari kita responnya tetap positif saja. Kita tunjukkan omongannya tidak benar, tidak pulang malam seperti gambaran yang pertama, tetap pulang malam tapi berikan klarifikasi apa yang kita kerjakan, berikan pengetahuan yang benar supaya mereka memahami tujuan kita, maksud pulang malam itu apa. Oke. Oke. Kalau Mbak Vika nih, kalau misalnya nih dari pertanyaan ini tadi, kalau Mbak Vika jadi korban stigma nih, andai kata loh Mbak misalnya, nah bagaimana Mbak Vika menyikapinya gitu? Maksudnya kalau misal dapat stigma tentang COVID ini Mbak, misal dicap jelek sama tetangga, dijauhi gitu, Mbak Vika menyikapinya gimana? Apakah tetap lanjut kerja sebagai tenaga kesehatan atau enggak gitu Mbak? Aku belum di stigma aja rasanya udah kayak gini loh. udah kayak yang bingung sampai aku pernah sebenarnya sampai stres karena ya pas ngetrennya COVID-19 ini pokoknya itu sampai aku sempat stres 2 hari sebenarnya. Wah. Beneran sempat stres 2 hari karena waktu itu sempat Bethesda sempat kebobolan. Kelolosan ada pasien yang dia itu habis ke kota yang zona merah udah gitu masuk ya? zona merah. Ya sempat kebobolan waktu itu dan sehari setelah itu maksudnya gini, kebobolannya itu dia nggak masuk ke IGD, harusnya kan kalau ada kasus seperti itu kan masuknya ke IGD. Tapi itu masuknya ke poliklinik, ke rawat jalan kan. Iya. Nah itu kan nggak sesuai prosedur tuh. Nah sehari setelah itu Bethesda disterilisasi. Nah setelah disterilisasi, sehari setelah itu aku kayak yang kebeban banget gitu loh, karena udah disuruh kalau pulang kerja udah disuruh langsung pulang gitu kan, nggak boleh kemana-mana gitu. Udah di rumah aja, terus ya wes seharian tuh cuma browsing, cuma scroll Twitter, Instagram, rasanya ki isinya beritanya kayak gitu terus kayak aduh kepiye sih iki 2 hari itu aku sampai stres karena tertekan, nggak main, cuma nonton berita yang isinya kayak gitu terus kan marai berat gitu loh sampai 2 hari ki aku kayak gak bisa senyum gitu. Wah angel banget ya senyum. Iya. Tapi hari ketiga puji Tuhan aku sudah baikan karena aku sampai benar-benar nangis. Aku bilang sama Tuhan kok kayak gini, aku gak mau ini. Waktu itu aku merasa aku tuh belok gitu loh. Aku nggak istilahnya kayak aku tuh nggak menyaring semua berita itu. Jadi kayak wes aku hari ketiga itu aku udah seneng sih, udah balik normal, udah bisa senyum lagi, udah bisa enak gitu loh, plong gitu melayani pasien. Terus aku memang selama ini memang nggak dapat stigma itu, ya aku berharap enggak sih. Jadi jika suatu saat
aku mendapatkan stigma itu, yo wes aku pasrah wae. Kalau misal aku memang sempat berpikir bahwa dramatis banget iki tenan. Kayak misale aku diusir dari kampung, aku mau tinggal di mana? Aku sempat berpikir aku mau tinggal di kosnya temanku, Oh, gitu. kosnya simbahnya temanku gitu loh. Aku sampai sempat berpikir kayak gitu karena yo memang ada ketakutan seperti itu. Tapi ya wes aku sebagai tenaga kesehatan yang sudah disumpah, sudah menjalankan kewajibanku, menjalankan amanat dari Tuhan juga. Aku sebagai orang kesehatan ya aku tetap harus melayani pasien, melayani orang lain untuk mereka juga, untuk kesembuhannya mereka juga. Kan mereka juga butuh didukung, butuh dilayani, bukan butuh dicap negatif, bukan butuh di stigma negatif. Oke. Salut Mbak Vika. Saya pribadi salut nih sama Mbak Vika, tetap teguh dalam menjalankan pelayanannya nih. Nah, mungkin Pak Yosef nih, apakah ada penguatan nih Pak untuk Mbak Vika atau mungkin tenaga kesehatan yang lain yang mungkin ikut menonton video podcast ini? Baik Mas Karang, mari. Jadi seperti yang diungkapkan Mbak Vika pun manusia juga punya rasa takut, rasa sedih ketika di stigma. Ya mari kita tahu kebutuhannya adalah sebuah support, sebuah dukungan. Mari. Jadi mari mereka yang justru berjuang, mereka justru penuh dengan penghargaan, bukan malah ditolak dan dicurigai. Dan juga kedua, bagi keluarga-keluarga itu pun juga harus kita support. Menjauhkan mereka itu justru melemparkan penyakit ke tempat-tempat yang lain. Maka mari, stigma tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Maka kita kembali pahami inti dari stigma supaya hidup kita jangan sampai dipengaruhi dari omongan orang banyak, dari label orang banyak, dari penilaian penghakiman yang hanya berdasarkan ciri tanda fisiknya saja, yang kalau sekarang kita hadapi itu penyakitnya begitu. Saya kira dosa dan penyakit tidak selalu sama, artinya apakah seorang kalau berdosa saja Tuhan aja datang mengampuni, ya lebih-lebih sakit yang hanya tubuh ya harus kita pulihkan, kita sembuhkan. Jadi mari kita respon dengan positif, bukan malah memperkeruh keadaan dengan respon-respon negatif seperti stigma tadi. Semangat Mbak Vika. Terima kasih, Yuk teman-teman, Pak. Terima apapun kasih, omongan teman-teman. yang negatif kita tidak akan ikut, kita akan terus berjuang pada nilai pemulihan dari pandemik ini. Kita merindukan bersama-sama pemulihan ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Yosef. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi nih, Pak. Oke, mungkin saya akan sharing pertanyaannya ya teman-teman. Mungkin nggak semua pertanyaan bisa saya tanyakan. Nanti bisa panjang banget ini, udah malam soalnya ini. Nanti nggak bisa pulang kita karena jalannya ditutup. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak. Pak Yosef pernah tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat? Pengalaman kalau artinya ciri fisik begitu ya. Oke, pertama taruhlah sebut aja gemuk, botak, sekelas. Ini apalagi sinar kan berkilau-kilauan. Itu kan bukan juga ciri fisik, tapi oke lah. Mari orang kalau punya pengalaman seperti itu ya pernah juga. Siapa sih yang enggak, karena tidak ada manusia yang sempurna juga. Begitu. Terus yang mau ditanyakan gimana? Sikap saya atau gimana? Cuman ini doang Pak. Oh ya pernah Pak. juga. Tapi begini sajalah, mari. Apapun yang mau dikatakan, misalnya mbok meh budak wae ya iki paparinge Gusti. Jadi mari kita benar-benar butuh iman, apapun yang mau distigmakan, kondisi kita harus kita terima sebagai pemberian Allah. Oke. Sehingga kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan dengan ucapan-ucapan negatif orang lain. Bisa juga negatif. Dicurigai juga bisa. Oke, kemudian nih Pak, untuk Pak Yosef dan Mbak Vika nih, bagaimana menyikapi orang yang memiliki ketakutan berlebih soal virus corona? Oke, kalau saya singkat, takut itu malah menurunkan imun begitu. Jadi Anda malah menambah masalah. Oke. Kalau kita tahu aku mau menghadapi ya nggak usah takut. Tapi ya juga percaya dengan pemerintah, kesehatan, percaya dengan pola hidup yang benar begitu. Malah takut itu kita malah mendekatkan ke ada persoalan. Oke, kalau Mbak Vika nih,
Hampir sama Hampir sih. sama, oke. Mungkin tak tambahi tak cubit gitu ya. kali Oh, ya. boleh Mbak, silakan Mbak, Nakal sikat sih. Mbak. Kenapa harus takut gitu loh? Maksudnya jangan takut tapi tetap waspada. Gitu loh. Yang diwaspadai itu penyakitnya. Bukan gitu. orangnya. Bukan orangnya. Sakit kan nggak bisa milih ya. Iya Pak. Nah iya, Anda bisa sakit, saya juga bisa sakit. Oke. Kita semua rentan kok Nah. sebenarnya. Cuma bagaimana cara kita menghindari dari virus itu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Yosef. Mengapa masyarakat memiliki stigma? Jika seorang anak sudah tidak memiliki orang tua yang lengkap karena cerai hidup, maka anak itu akan mendapat cap sebagai anak nakal karena broken home. Oke, jadi kadang ketika melihat keluarga tidak utuh, tidak utuh ini tadi dikatakan cerai hidup, lalu kemudian anaknya malah dianggap menjadi nakal. Nah ini sedih sebenarnya, bahwa sejatinya kalau terjadi perceraian anak itu malah sejatinya korban. Tidak ada anak yang pernah menyetujui orang tuanya bercerai. Jadi sudah jatuh, tidak mengizinkan orang tuanya berpisah, ditambah nakal. Jadi ini benar-benar stigma yang menurut saya sangat jahat dan keji menurut saya. Justru memang dengan kondisi perubahan orang tua yang tidak bersama, mesti ada hal yang tidak utuh lagi, cacat ibaratnya. Kalau satu tubuh itu kemudian dipersatukan Allah itu dipisah. Tetapi justru bukan lalu stigmanya nakal, kita harus menjadi sahabat yang baik, kita harus menjadi keluarga bagi mereka yang mengalami kondisi yang tidak utuh seperti itu. Jadi bagi saya sangat jahat mengatakan seperti itu. Benar bahwa cerai secara Alkitab itu dosa, tapi bukan bagian kita untuk menghakimi. Itu mau menunjukkan Tuhan itu sedih kalau ada perceraian. Maka kalau itu dosa berarti sebisa mungkin orang Kristen harus mencegah perceraian, dan kalau itu justru mendatangkan hal-hal kesedihan, ya justru kita harus memberi support kepada orang-orang. Mensupport dari orang-orang yang telah gagal membangun perkawinan, bukan malah menghakimi. Betapa seringnya biasanya keluarga-keluarga yang bercerai malah jauh dari gereja ya karena stigma seperti itu. Oke. Iya. Parah ya berarti Pak. Parah kalau itu, keji kalau saya mengatakan. Seharusnya kita jadi keluarga untuk mereka. Keluarga untuk mereka, karena mereka sangat membutuhkan itu. Oke, sepertinya sudah nih. Sepertinya ada pertanyaan lagi nggak ya lewat live-nya? Nggak ada. Oke, mungkin untuk Pak Yosef dan Mbak Vika ada kata penutup nggak nih apa yang ingin disampaikan kepada kita semua ini, kepada tenaga kesehatan mungkin? Monggo bisa disampaikan. Mbak Vika dulu aja gantian. Luapkan semua Mbak. Kai. Pakai puisi nggak ini? Duh berat. Oke. Buat teman-teman, jaga kondisi selalu, jaga kesehatan. Anjuran pemerintah tetap dituruti untuk nggak keluar rumah dulu, nongkrongnya ditahan dulu, pengen dolannya ditahan dulu. Ya kalau misalnya butuh makan, butuh kopi, beli GoFood bisa, GrabFood bisa. Ya ampun, nge-endorse. Oke, jadi teman-teman juga selama di rumah aja, kalian kuliah, kalian sekolah di rumah, di sela waktu luang kalian, perdalam ilmu kalian tentang stigma itu apa, terutama untuk COVID-19 ini, bagaimana cara penyebarannya, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mencegahnya. Jadi kalian jadi teman-teman tuh nggak terperangkap dalam stigma negatif itu yang membuat teman-teman juga memandang orang lain sebagai orang yang itu orang sudah kena sudah rentan kena gitu. Padahal kalian sendiri pun sebenarnya rentan juga kena gitu loh. Jadi manfaatkan waktu kalian selama kalian di rumah. Jadi nggak yang rebahan, mau scroll, kan nggak berguna banget ya. Betul Mbak. Ya aku kemarin. Terus apalagi ya? Oh iya, jangan takut kalau misalnya kalian mau berobat, jangan takut ke rumah sakit. Karena rumah sakit itu sudah
istilahnya sudah rutin disterilkan. Jadi kalian nggak perlu takut, teman-teman nggak perlu takut untuk berobat, datang ke fasilitas kesehatan. Ya demi ini juga sih, demi apa ya? Demi kalian, daripada kalian cuma nanggrok di rumah. Nek misalnya kalian sakit, cuma diobati paracetamol, padahal kalian nggak tahu kalian tuh sakit apa gitu kan. Ya wes datang aja ke fasilitas kesehatan terdekat, aman, steril. Mereka pasti sudah tahu caranya bagaimana biar fasilitas kesehatan itu tuh nggak apa ya, istilahnya nggak menjadi sarang penyakit gitu. Termasuk tenaga kesehatannya juga steril ya pastinya Mbak. Steril dong, pakai APD gitu loh. Terus ini juga buat teman-teman yang tenaga kesehatan, semangat. Kita berjuang bersama, dalam nama Tuhan Yesus kita pasti bisa, kita pasti menang melawan virus ini. Amin. Oke. Dari Pak Asef, gimana? Karena ini penutup, saya tetap ingin satu firman Tuhan dan ini favorit saya Mas Karang dan teman-teman. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau sumbernya stigma ini takut, maka lawannya adalah kasih. Kalau takut ini gelap, kasih ini terang. Maka sederhananya begini, oke lah situasi sekarang tidak sempurna. Benar, mungkin cara penanganan kita juga belum sempurna, tetapi ingat bahwa kasih itu sempurna. Jadi supaya tidak ada stigma, miliki kasih sempurna. Cintailah tenaga kesehatan, cintailah tetangga kita, cintailah orang-orang yang berkesusahan, cintailah para pasien. Saya percaya dengan kasih yang besar, ketidaksempurnaan ini justru bisa kita alami. Bahkan ini pepatah paling romantis. Kasih itu selalu tumbuh dalam ketidaksempurnaan. Asik. Jadi mari kita hadapi stigma ini. Justru disinilah saat kita menyemai benih-benih kasih. Oke. Terima kasih Pak Yosef, terima kasih Mbak Vika untuk sharing-sharingnya ini. Semoga teman-teman ya bisa berefleksi nih dari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Yosef, Mbak Vika ini. Oke, semoga kita bisa mendapat manfaat dari itu dan kita bisa berefleksi diri nih. Jangan-jangan selama ini saya telah menstigma gitu. Dan oke gitu aja teman-teman. Kita akhiri video podcast ini. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Mungkin kita bisa dadah-dadah ke teman-teman nih. Dadah teman-teman, terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih sudah menyimak. Oke, kita bersama-sama. Oke.